sifat yang menyebabkan katanya tidak menjadi orang yang saleh adalah kita bil ujubi bin birri'i, orang yang ujub, yang merasa hebat, yang merasa bangga di dalam dirinya. Beda antara ujub dengan takabu adalah menyujub katanya heran ataupun bangga dengan kemampuan yang ada pada diri kita tanpa melihat kepada orang lain. Tetapi menyotekabu adalah katanya yang merasa diri hebat dan memandang rendah orang lain, sebagaimana sifat yang kali praktek oleh iblis laknatullah. Ketika diciptakan Adam, apa kata iblis? Ana khalaqam min nar, saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, maka aku lebih hebat daripada Adam. Makanya gekam-gekam. Assalamualaikum teman-teman, sebelum kalian menyaksikan video ini, alangkah baiknya kalian menekankan tombol like, share, and subscribe. Semoga channel ini mendapat manfaat kepada kita semua, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqu maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Amma ba'd. Hadirin tungku-tungku, gure-gure sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam mengarungi kehidupan ini, banyak di antara kitanya, bahkan hampir selalu terpegah tentang saleh dan saleh. Bahkan ketika kita melihat ada ulama yang saleh, ketika kita menonton video orang-orang saleh, orang-orang hebat, di dalam hati kitanya terbesit bahwa tak ngejut long bejut lagi orang yang salehnya. Bahkan kita memimpikan satu hari nanti anak daripada anak-anak kita, keluarga kitanya juga akan menjadi orang-orang yang saleh. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kitanya melihat orang-orang yang saleh, ketika kitanya memimpikan anak-anak kitanya menjadi orang-orang yang saleh, lantas kenapa semakin hari semakin yang ada bukan sifat saleh yang nampak dalam jiwa kitanya, tetapi semakin hari semakin kitanya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang silun yang berbahagia, pertanyaan yang demikian pernah ditanyakan oleh oleh orang terdahulu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa laula khamsin khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Jikalau bukan karena 5 perkara, sungguh seluruh manusia itu menjadi orang-orang yang saleh. Banyak di antara gedanya pada takalan masa ulama, takalan Abu Kuta lam ati tidak wujud anu long wujud berlagai Abu Kuta. Pada hari gedanya pada takalan baile jud ke Abu Kuta mutatim hadir dalam majlis ilmihana. Pada takalan ulama-ulama yang saleh merasa senang, bangga, bahkan memimpikan bahwa gedanya termasuk urung-urung yang saleh. Padahal disampaikan oleh Imam Sayyidina Ali bahwa seandainya ada 5 perkara yang tercela ini pada jiwa manusia, maka mustahil kita menjadi orang-orang yang saleh. Putra teman 5 perkaranya
Sayyidina Ali menjawab bahwa yang pertama adalah awwaluha ridha bil jahli. Yang pertama penyebab getanyo terhalang menjadi orang yang saleh adalah karena getanyo ridha dengan kebodohan, senang bangga hati getanyo dengan kebodohan yang di dalam jiwa dan dada getanyo. Bahkan pegah lagi karena bila kita tidak ridha dengan kebodohan yang ada pada diri kita, sungguh getanyo akan menghadiri majelis-majelis ilmu, kita akan menghadiri di mana saja ada pengajian-pengajian, tetapi realita yang terjadi di masjid ke pegat pengumuman pengajian, di menasah tunggu ilmu ke pegat pengajian, apakah kita hadir dalam menuntut ilmu? Padahal kita tahu bahwa majelis ilmu, majelis pengajian adalah tempat untuk getanyo terpegadah kejahilan, tetapi pakan watai pegat pengumuman seakan-akan kan getanyo pengumumannya, maka dipegah oleh Imam Sayyidina Ali bahwa itu adalah sebab pertama ataupun sifat pertama yang menghalangi kita menjadi orang-orang saleh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sangat membenci kepada orang-orang yang alim fid dunya wa jahilin fil akhirah. Allah Subhanahu Wa Taala membenci kepada orang-orang yang mereka alim pandai bak masalah dunia dan orang yang jahil bak masalah akhirat. Punya masalah komputer dumban juta otak-atik, masalah politik dumban juta pegah, perkara agama musuh seandainya ditanya bak tanya mantang tentang syarat wudu metepep dut diperuh dalam igo teh hanan datang jawab, maka orang silun yang berbahagia marah Allah kepada getanyo yang ridha kepada ilmu agama, yang ridha tentang kebodohan, tidak mau mencari ilmu agama. Bahkan ada ungkapan yang biasa getanyo dengar bahwa orang yang jahil tentang ilmu agama bagaikan orang mati. Al jahlu mautun qablal mauti. Orang yang jahil terhadap ilmu agama dianggap sebagai orang yang mati sebelum datangnya mati. Kenapa demikian? Karena kepuat teman hudib munyo masalah ibadah getanyo hanatan Allah. Kepuat teman tip hatumu yang gebili Allah. Hai ayu tak ibadah, tetapi ibadah yang kita lakukan tidak didasari oleh ilmu agama. Maka orang silun yang berbahagia, sebab yang pertama ataupun sifat yang tercela yang pertama, penyebab ataupun penghalang kita menjadi orang saleh adalah ridha dengan kejahilan yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua yang menyebabkan ataupun sifat yang tercela yang menghalangi getanyo menjadi orang saleh adalah hirsun ala dunia, rakus ataupun loba getanyo terhadap dunia. Yang geken dengan dunia adalah sesuatu yang tidak ada nilai manfaat untuk akhirat. Maka salah bila ada yang menafsirkan yang geken dengan dunia adalah rumah yang raya, yang geken dengan dunia adalah memiliki mobil mewah, pangkat jabatan tinggi. Padahal yang dimaksud dengan dunia adalah sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya ketika bila tabah dalam posisi agama. Maka salah bila ada segelintir orang yang mengatakan ketika melihat tungku abu-abu yang kena motor mewah, pagahnya abu dan tungkunyan kami dunia pakan, karena dalam ule goknyan yang geken dunia adalah motor mewah, dalam ule urungnya yang geken dunia adalah rumah yang menjulang tinggi. Padahal dengan motornya mudah untuk dilaksanakan dakwah, padahal dengan gebi kendaraan oleh Allah mudah untuk mengisi pengajian pat pantang yang diundang. Maka menyertai ini lagi yang terpegah, maka motor yang ini abu dan tungkunyan akan menjadi nilai akhirat. Maka salah bila ada yang menafsirkan yang geken dengan akhirat adalah orang yang ditangin. Maka ketika itangin yang hana manfaat untuk akhirat, maka orang silun itangin tersebut juga sifatnya adalah dunia.
Maka orang silon yang berbahagia, salah bila ada ungkapan ataupun penafsiran dalam ulai katanya seakan-akan yang geken dengan akhirat adalah sesuatu yang nilai rendah, yang geken dengan dunia adalah sesuatu yang nilai tinggi. Salah, bahkan salah, karena yang dikatakan dengan akhirat adalah sesuatu yang ada manfaat yang kita lakukan sino di dalam dunia. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa sifat yang kelih, sifat tercela yang menjadi penghalang kita menjadi orang saleh adalah suhun bil fadli, orang yang kikir dengan kelebihan yang ada. Urang silon yang berbahagia, ngesadari ataupun hana, ketika kita dilahirkan ke dalam dunia ini, kita tidak membawa sang pandang, kita tidak membawa pangan, hana tame bajai, hana tame kendaraan, yang na getanyo lahir dalam keadaan telanjang. Kemudian ketika getanyo raya, Allah titipkan kelebihan rezeki kepada getanyo. Dari borokan tajakan dapat, alhamdulillah karena Honda. Borokan tajakan Honda, alhamdulillah kata moto. Tetapi kelebihan yang diberikan oleh Allah bukan semakin dekat kita dengan Allah. Kelebihan yang diberikan oleh Allah malah membuat kita semakin jauh dan kikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah diberikan kelebihan, nah tetangga di rumah kadang mubu cauro hana pak dipaju, getanyo hana tatem bantu. Nah anak yatim di kampung getanyo hana tatem perubun, pembangunan masjid, pembangunan menasah di kampung-kampung han tatem wakaf, kemampuan harta yang dibeli Allah. Maka nyan adalah penyebab dipegah oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa penyebab ataupun sifat tercela yang ada di dalam jiwa kita, penyebab getanyo han akan menjadi orang-orang yang saleh. Orang silun yang berbahagia, yang keempat adalah sebab ataupun sifat yang tercela yang menjadi penghalang getanyo menjadi orang yang saleh adalah riya bil amal. Getanyo selalu ria dalam melakukan amal. Ria adalah salah satu sifat yang sangat mudah menjadi jeretan syaitan di dalam dalamnya. Artinya ketika getanyo ibadah, tuntunan yang diberikan, yang dipundakkan oleh Allah kepada getanyo adalah untuk berikhlas. Tetapi hati-hati orang silun, ria adalah salah satu yang cukup mudah ditamang jeretan iblis udah lanjut. Karena menjaga pegang oleh para ulama, rianya ada dua, ada ria khafi, ada ria jali. Mungkin menyoria jali mudah, artinya menyoria yang sifatnya adalah kita melakukan ibadah untuk pencitraan, pakan jumat gejamaah rupaji karap pemilu, pakan jumat gejak bakanduri gejak silaturahmi rupaji karap pemilu kada untuk kagak egesi nanlah sabar kira-kira tersampaikan. Maka menyonya ibadah yang dia lakukan bukan semata-mata karena Allah. Ria yang model menan mungkin mangat untuk gedanya pegada. Tetapi yang hak adalah ria yang khafi. Kiban ria yang khafi, gedanya waktu pertama sekali betul tak ibadah kepada Allah. Tajak jamaah balik membawa tak pegat masjid, tak sedekah ke fakir miskin betul semata-mata karena Allah. Tetapi ibadah limang cun yang kau likut. Ketika ada orang yang memuji gedanya, memang populannya hayu masalah agama, memang menyong sedekah cit tungkunyan hana tungkulain. Ketika kita dipuji, ada rasa senang dalam jiwa getanyo, ada rasa bangga di dalam getanyo yang hana ketampakkan kepada orang lain. Hati-hati orang silun, itu adalah ria, walaupun kan ria rayu, ria ubud. Maka menyedekati senang dalam jiwa getanyo ketika kita dipuji atas amal saleh yang kita lakukan, bukan hari ini tetapi 5 tahun yang telah lalu. Maka hati-hati, kemurnian keikhlasan ibadah getanyo akan getanyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menancip pada takalan musuh dalam fenomena dalam lingkungan masyarakat, ada urengsi ataupun ayah yang jumat tiba-tiba ka jumat ke jamaah pakan rupaji bandiwo melintai urumo menancit getanyo lintu baru pakan jumat tajak menasah tajak masjid rupaji behana meoh ya tuan. Maka orang silon yang berbahagia, ibadah yang getanyo lakukannya seandainya singgah gebangkit singgah di akhirat, apabila kita meminta jatah ibadah yang kita lakukan, Allah akan segah gata takubut ibadah dalam dunia bukan ikhlas karena Allah.
kan ikhlas karena lun, maka laki ibadah bayah tuan, laki pahala ibadahnya idih bak meninte. Orang silun yang berbahagia, itulah sifat di antara sifat tercela yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamahullah wajhah, yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita menjadi orang yang saleh. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, sifat yang menyebabkan kita tidak menjadi orang yang saleh adalah kita bil ujubi bin birra'i, orang yang ujub, yang merasa hebat, yang merasa bangga di dalam dirinya. Beda antara ujub dengan tekabu adalah menyujub katanya heran ataupun bangga dengan kemampuan yang ada pada diri kita tanpa melihat kepada orang lain. Tetapi menyotekabu adalah katanya yang merasa diri hebat dan memandang rendah orang lain, sebagaimana sifat yang kali praktek oleh iblis laknatullah. Ketika diciptakan Adam, apa kata iblis? Ana khalaqam min nur, lu diciptakan dari min nar, saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, maka aku lebih hebat daripada Adam. Makanya gekem tekabu. Maka orang silem yang berbahagia, ujub yang dalam hati getanya adalah salah satu daripada sifat tercela, sifat yang dapat merusak amal ibadah getanya. Sehingga oleh para ulama dalam kitab disampaikan adalah api akan padam akan dipadamkan oleh angin. Yang menjadi makna adalah hanahayu ibadah yang kita lakukan, sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetapi ketika ilmu dan ibadah tersebut ada ujub di dalamnya, maka apalah dikata kesalihan ataupun sifat yang saleh yang selalu diimpikan oleh kebanyakan orang, mustahil akan berada di dalam jiwa katanya. Unsilun yang berbahagia, itulah 5 sifat tercela yang telah ditulis oleh Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang akan menjadi penghalang bagi kita menjadi orang-orang yang saleh. Bila kita mengimpikan bahwa anak keluarga kita akan menjadi seorang ulama, akan menjadi seorang yang saleh, maka mustahil itu akan terjadi bila 5 sifat itu ada di dalam jiwa getanya. Salehnya tungkukan bah pakaian, salehnya tungkukan sifat pakaian, kepakan pegah lagi nyan menyuta pegah salehnya sifat pakaian, sungguh getanyo ba uronyo mandum urung-urung yang saleh. Pakan karena pakaian getanyo uronyo adalah pakaian urung yang saleh. Menyuta pegah salehnya adalah sifat pakaian, sungguh hidih di Arab urung-urung yang rabi lemo, urung-urung yang rabi unta, urung-urung yang hu kelide adalah urung-urung yang saleh. Pakan karena pakaian urung rabi unta hidih adalah pakaian urung-urung yang saleh. Salehnya kenlah sifat pakaian, salehnya adalah sifat yang ada dalam jiwa getanyo, yang dengan sifatnya semakin dekat getanyo dengan Allah, yang dengan sifatnya semakin getanyo meraih manfaat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan, dan apa yang kita kerjakan dalam dunianya akan getanyo raih manfaatnya sehingga di akhirat. Mungkin karena terbatasnya waktu, hanya sekian dan demikian yang telah dengan dapat Tuan sampaikan. Mudah kiranya bermanfaat kepada pribadi diri Tuan yang pegah dan hendaknya kepada hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين ببركة النبي الأمين سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Masya Allah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Barakallah.